Welcome to Sales Rista. Hari ini gue bakal bahas si Bezera Magica. Sebelumnya mungkin gue udah bahas tipis-tipis tentang si Bezera Magica ini ya. Cuman sekarang gue bikin part satunya tentang si Bezera Magica ini, terus dapat apa aja sih ketika melakukan pembelian gini. By the way, ini mungkin bisa dibilang Magica itu udah dipegang Bezera tuh lama banget dan kita baru masukin sekarang-sekarang ini. Karena biasanya line up kita yang paling semi pro, yang paling bisa dibilang paling murah, paling bawah itu yang kita punya Bezera BZ10. Nah ini percis di atasnya sedikit. Ini 20-an kecil harganya. Dan include pajak ya, Bray. Nah, Bezera Magica ini sebenarnya ada dua tipe. Jadi Magica yang non PID sama yang PID. Cuman kebetulan kalau yang kita masukin itu Bezera Magica yang non PID. Karena untuk yang PID-nya kita masukinnya yang Mythica. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah punya atau tahu Bezera BZ10, nah ukuran si Bezera Magica ini lebih gede, Bray. Soalnya kalau ngomongin water tanknya mungkin sama 4 liter, tapi secara boilernya ini lebih besar ya. Jadi ini boilernya 2 liter. Jadi secara penampakan juga mesinnya pasti lebih gede ya, karena buat nyimpan boiler yang lebih besar ya. Jadi kalau ngomongin Bezera BZ10 aja itu bisa steam sambil ngebrew, ya otomatis yang ini juga pasti bisa. Cuman dengan perbedaan 2-3 juta dari BZ10, apa sih perbedaannya si Magica S ini? Nah, ini yang menurut gue pribadi yang perbedaan cukup signifikan ya. Jadi kalau ngomongin pompa, mereka sama-sama vibrasi. Water tank 4 liter. BZ10 itu listriknya 1250, kalau ini 1450. Terus juga di bawah sini ada manometer gauge-nya. Kelihatan nggak? Jadi yang sebelah kiri itu buat brewings. Yang sebelah kanan itu, yang ini buat steam ya, jadi minimal di 1, maksimal di 1,5. Terus juga mesinnya ini group headnya beda ya. Kalau si BZ10 itu pakai group head konvensional, kalau ini pakainya group head E61. Nah, for your info aja, Bray, sebenarnya tipe-tipe group head tuh ada banyak ya, ada sekitar mungkin 5 yang aku tahu ya. Salah satunya ini ya lever ya. Konvensional itu ada yang kayak BZ10, terus ada yang electric heated, terus ada yang lever juga di Bezera Strega sama B2016 yang AL. Terus yang kelima yang aku tahu itu dari satu rated punyanya La Marzocco yang seri kayak GS3 sama PB ke atas itu. Kalau klasik belum, masih klasiknya masih yang konvensional. Nah, sebenarnya ya kalau main kebut-kebutan bikin espresso, aku sih lebih prefer pakainya yang group head E61 ini, Bray, karena kecenderungan hasil air di group headnya itu pasti cenderung lebih panas daripada yang si BZ10. Oh iya, Bray, ini belum bisa pakai galon ya. Kalau yang galon itu pakainya Bezera Mythica, terus BZ16 sama Bezera Duo. Tapi kayak yang automatic volumetric yang Bezera Duo aja yang kita bawa masuk. Jadi yang di kelasnya semi profesionalnya si Bezera itu. Kalau yang home kita nggak ada, kita nggak bawa masuk si Bezera Hobby ke Indo. Jadi ini menurutku mesin yang cukup menarik ya, dengan boiler 2 liter, group head E61, jadi cup warmer juga cukup besar ya dibanding BZ10. Nah, sedikit tentang si group head E61 ini, kayaknya ini group head udah lama banget ya. Dan kenapa E61 tuh, yang aku tahu tuh karena dia ditemukan tahun 1961. Makanya namanya E61 ya. Group head jenis ini banyak juga dipakai sama brand-brand di luar Bezera ya. Mungkin teman-teman juga tahu lah model yang kayak gini, E61 ini. Penampakannya classy. Jadi kalau bukan buat yang di bawah 100 cup, kopi sebagai secondary product, ini cocok-cocok aja buat resto kayak gitu, karena wattnya juga nggak terlalu gede, nggak terlalu makan tempat. Jadi kalau ngomongin si BZ16 biasanya on off-nya
dicetak-cetek ya, karena ini kalau model buat brewingnya kayak gitu, dinaikin terus turunin. Jadi beda ya, kalau BZ10 kan cetak-cetek ya. Kalau ini on off-nya buat nyalain mesin. Terus ada steaman. Steamannya itu yang aku tahu kalau buat yang mesin semi pro tuh banyak yang pakai 2 lubang. Biar tekanan uapnya lebih kencang dibanding yang 4, kecuali buat mesin-mesin profesionalnya Bezera. Terus ada hot water, gunainlah secukupnya, jangan dibuat teh, tapi buat ngangetin si gelas cappuccino aja yang baru dicuci. Jadi usahain banget kalau serving produk panas, pastiin bahwa cupnya juga panas. Kalau serving produk dingin, pastiin gelasnya juga dingin. Jadi di feel-nya ketika kita pegang tuh berasa feel-nya panas atau dinginnya gitu. Jangan kita baru cuci, kita bikin cappuccino, sebenarnya dalamnya panas karena gelasnya kita pegang dingin, jadi feeling customer-nya ngerasa kok kopinya dingin. Nah itu jangan, karena apalagi bahan keramik kan yang sifatnya menyimpan suhu itu, kalau kita dingin, cappuccino kita panas, pasti cappuccino kita jadi drop gara-gara si gelas keramiknya itu dingin. Jadi kalau bisa diangetin dulu pakai air ini sedikit. Penampakannya kayak gini. Terus bang, kok Bezera nggak ada kartu warantinya? Beda bray, kalau kita tuh sebenarnya ketika ada pembelian, kita tuh otomatis si nomor mesin itu udah akan terkoneksi sama sistem kita bahwa itu mesin masih waranti atau enggak. Jadi kita gitu ya, kita nggak ada buku garansi, tapi tenang aja bray, pokoknya kalau ada kendala tinggal kirim nomor ini. Nah ini ada di dalam kan ya bray, jadi ada kodenya juga. Ini nama serinya itu Magica SMN manual dosis. Terus di situ ada yang tulisannya, bacaannya serial number, itu aja tinggal dikirim, jadi nanti ketahuan masih waranti atau enggak gitu. Ini year-nya 2024 karena kan dikirim via laut itu lama ya bray, dari Italia ke sini, karena kita masih langsung dikirim build up utuh dari Italia. Terus kelihatan juga itu 1,45 kW itu 1450 watt. Voltasenya 220 sampai 230 volt. Nah, ngomongin voltase sedikit ya, suka ada kejadian tuh ya di beberapa daerah mungkin yang secara kelistrikannya itu nggak stabil. Jadi pagi, siang, sore biasanya kelistrikan itu suka beda ya. Kita ngomongin voltase ya. Nah, biasanya bray, kalau emang secara wattnya cukup tapi voltasenya nggak cukup, itu biasanya nanti kayak di manometer gasnya tuh kayak si jarumnya tuh getar-getar parah gitu. Jadi mungkin harus pakai stabilizer lah untuk stabilin itu gitu. Jadi stabilizer fungsinya di mesin tuh penting banget sih untuk daerah-daerah yang voltasenya nggak stabil. Biasanya di luar kota, di beberapa Indonesia Timur, di Bali juga itu kejadian. Jadi untuk stabilinnya belilah voltase, karena sebenarnya kelistrikan dan kesalahan penggunaan itu nggak termasuk dalam waranti kita gitu. Nah, si water tanknya ini di bagian atas kayak sini, tinggal dituang aja, dimasukin. Cup warmernya mungkin bisa buat sekitar 6 sampai 10 gelas cappuccino ukuran 5 oz. Sistemnya juga dia sama, buat nyetimnya bisa naik ke atas kayak BZ10, atau kalau belum biasa full, main setengah ke bawah. Jadi kayak gitu. Terus dalam paket pembelian tuh ada apa aja sih? Kita lihat dulu. Ini dia. Si box dalam pembeliannya dapatnya adalah jadi dapatnya coffee toolsnya, ada blend basket, ada group head brush, ada coffee spoon kayak gini. Jangan lupa, kalau aku sih lebih saranin kalau buat bersihin group head jangan pakai air ya, tapi pakai coffee cleaner. Kita punya namanya Alcoff. Jadi biasain aja pakai setengah sendok teh gitu buat nge-backflush si group headnya, karena basically minyak yang di coffee di three-way valve itu nggak bersih sih kalau pakai air. Jadi saranku tetap pakai coffee cleaner ya bray. Toh juga nggak mahal-mahal gitu buat kebersihan si group headnya, jadi itu penting banget. Nah ini dapatnya adalah satu portafilter yang single spout, include sama basketnya yang 7-10 graman bisa masuk. Jadi kayak gini ya bray. Jadi walaupun dia nggak terlalu mahal, tapi dapatnya portafilter bagus ya. Jadi kayak portafilter yang banyak dipakai di Arcadia pakai juga, di Moda pakai juga. Jadi kayak gini, bukan yang simple yang polos ya.
Oke, cukup cuco ini, diameter ingat 58. Ada temper plastik di sini, cuman buat support aja, lagi pengen nyoba si kopinya kalau nggak ada temper. Tapi saranku tetap aja beli aja buat temper yang stainless, buat si tempernya. Atau beli click time juga bagus sih, karena bisa kontrol buat tekanan tiap-tiap masing barista biar nggak beda-beda tekanannya. Soalnya sekarang si click time ini lagi menjamur banget. Jadi ini temper, tetap beli ya tempernya ya nanti ya. Click time lah kalau aku saran. Ini cuman buat ya kalau nanti pas pembelian belum ada temper bisa dipakai ini. Tapi kedepannya sih saranku beli sih. Beli aja yang click temper, nggak terlalu mahal kok sekarang. Paling 100 ribuan gitu. Terus dapatnya dapat ini yang Twespot portafilter yang double basket. Mungkin ini sekitar 18-20 graman masuk ya. Jadi kayak gini, udah di basketnya udah di dalam. Twespot. Kalau ada dana lebih bisa beli basket atau sour screen yang seri kompetisi karena dia punya laser cut yang bolong-bolongnya lebih bagus. Tapi ini aku pendapat pribadi ya, Bray. Yang aku omongin di sini. Terus juga di bagian sound screen-nya. Jadi sound screen-nya modelnya nggak dikunci di tengah sini ya, Bray. Jadi dari pinggiran ini diturunin. Bisa tanya sama teknisi buat cara bersihinnya. Tapi menurutku periode gitu seminggu sekali ini harus dibongkar ya. Jadi gitu. Jangan lupa tiap hari selalu pastiin bersihin filter basketnya, karena ampas sifat kopi itu espresso biasa ada minyaknya. Jadi perlu dibuka filter basketnya, dibersihin, dibuka, Bray, dimasukin ke ember palanya aja, pakai air hangat-hangat kuku, dimasukin coffee cleaner buat ngerontokin sisa kopinya, sisa minyak kopi. Nanti baru dibilas lagi. Udah kayak gitu aja buat kalau pas cleaningannya. Oke, ini pembahasan si Bezera Magica part 1. Karena part berikutnya mungkin ngebahas tentang hasil dari espresso dari mesin ini. Kalau ada pertanyaan atau yang tertarik sama mesin ini, bisa hubungin gue di 0859 5959 8619. Gue Abud. Thank you banget untuk nonton videonya. End time.